Sepeda juga membutuhkan perawatan yang baik. Lakukan. Oke teman-teman, kembali lagi ya di M Maulan 1 channel. Kali ini kita mau mengunboxing ya, dan ya servis ringan ya, servis ringan dan memberikan sedikit tips dan tutorial ya. Cuma tema kita kali ini sepeda-sepedaan ya, kita main sepeda-sepedaan dulu ya. Jadi ini ada request dari Ananda ya, Ananda kami. Ini kita akan coba. Jadi ini ada berbagai macam part sepeda ya. Nah ini kami akan memberikan kita kenalan dulu lah sama part-partnya, dan nanti akan kita memberikan tutorial cara perawatan, servis dan lain-lainnya. Oke, kita mulai satu-satu dulu ya teman-teman. Nah ini yang pertama, ini namanya shifter ya teman-teman. Shifter ini biasanya digunakan buat apa namanya, perpindahan ya, apabila kita ingin merubah kayak motor tuh gigi 1 sampai gigi 4 dan seterusnya ya, seperti ini teman-teman. Nah ini namanya shifter ya. Shifter ini kenapa diganti, sebetulnya tidak ada masalah ya, cuma yang sepeda yang ada pada anak kami itu berbeda, dia dicengkram ya. Nah, dicengkram, kalau operan gigi dicengkram, bukan jadi dia tidak mampu ya, namanya anak-anak ya, dia punya pergelangan tangan, cengkramannya tidak begitu kuat, makanya request diganti shifternya. Nah, makanya kami akan mengganti shifternya ya dengan yang lebih ringan. Nah ini kedua spakbor ya, spakbor, karena ya kasihan ya, kami lihat perhatikan ini sepedanya dipakai mengaji ya teman-teman. Jadi hujan mau panas, hujan tidak peduli ya, harus tetap disuruh mengaji ya, biar ya nantinya ada yang mendoakan ayah ibunya lah ya, seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Ini temanya supaya bisa dipakai hujan-hujan lah, intinya seperti itu ya teman-teman. Yang penting bukan hujan yang lebat ya, kalau gerimis-gerimis ya bisa berangkat lah ke masjid ya, seperti itu ya teman-teman. Nah ini remnya ya, rem. Nah ini yang sering terjadi ya teman-teman, kalau sampai lupa cincin yang di tengah itu ya teman-teman, tidak bisa dipakai, dia kemiringan derajatnya itu berpengaruh kepada cincin itu ya teman-teman. Jadi harus diperhatikan ya, jadi di tengah-tengah. Nah dia harus bermain, karena semakin lama penggunaan kan dia nikis ya, semakin habis, jadi harus diperhatikan cincinnya jangan sampai hilang. Dan ini perangkat safety lah kalau yang ini ya teman-teman. Ini gembok, jadi misalnya diparkir di pekarangan, jadi supaya tidak was-was ya, makanya kami requestkan juga ini ya teman-teman. Ini perangkat safety. Nah seperti ini yang mudah digunakan ya teman-teman. Oke, seperti ini. Oke, ini dia unitnya ya teman-teman. Sepeda yang dipakai ya Ananda untuk pergi mengaji. Nah ini seperti yang kami maksud ya, ini dicengkram ya, dicengkram untuk perpindahan giginya. Dia tidak mampu ya, namanya bocil ya, bocil, jadi cengkramannya tidak begitu kuat ya. Kalau kami sih tidak masalah ya, menurut kami ringan, cuma ya namanya bocil ya, tidak mampu untuk mencengkram itu, genggamannya tidak begitu kuat. Nah ini kita akan ganti ya, cuma ini tidak mengganti luarannya ya, jadi kami mengganti isinya aja ya, isi selangnya. Jadi yang apa namanya, kulitnya tidak diganti, jadi kita tinggal buka yang lama, kemudian kita isi yang selang yang baru, seperti itu. Dilihat aja teman-teman. Oke, pertama kita buka dulu handle-nya ya, handle pegangan, kemudian kita buka shifter yang lama ya. Dan juga oh ya, ini yang di belakang ini namanya RD ya teman-teman, real derailleur ya, kami tidak pasti ya menjadi RD ya, kami sebut
RD ya, biar lebih enak ya dalam pengucapannya. Ini shifter yang lama teman-teman. Nah ini akan kita ganti ya, tapi yang selongsongnya tidak kita buang ya, akan kita gunakan kembali karena yang baru ini kita cuma mendapatkan selang dalamnya aja ya. Selongsongnya tetap kita gunakan yang lama. Oke, kami mau buka dulu ya, disimak aja teman-teman. Untuk RD ini agak berbeda ya teman-teman, jadi tidak bisa sembarangan ya, jadi ada tekniknya ya. Jadi nanti disimak aja ya teman-teman cara pemasangan RD nya, karena kalau salah dia tidak akan balik ya teman-teman. Antara gigi 1 sampai gigi 7 kadang lompat ya teman-teman, lompat dari gigi ya, tidak berfungsi sebagaimana mestinya ya teman-teman. Jadi ada tekniknya, jadi disimak dulu teman-teman. Jadi kita install dulu ya selang yang lama ini kita set. Ya mungkin untuk video yang kali ini agak-agak lama ya teman-teman, karena kami ingin memberikan tutorial yang jelas ya, jadi mungkin durasinya agak panjang dari yang biasa kami upload ya. Biar ya enak lah di video ini ya, jadi tidak ada pertanyaan-pertanyaan lagi nanti. Tapi kalau memang ada pertanyaan silahkan di komen-komen di kolom komentar. Oke, untuk yang pertama ini kita pastikan dulu ya teman-teman di gigi yang terbawah ya. Jadi misalnya dia punya gigi 6, turunkan sampai di gigi 6 atau gigi 7 atau gigi yang pokoknya yang paling kecil ya teman-teman. Kita setting yang paling bawah dulu ya dengan memutar skrup yang di atas itu ya. Jadi kita pastikan jangan sampai berbunyi aneh-aneh ya, jadi lurus, pastikan lurus. Nah, kalau sudah lurus dan suaranya tidak seperti krek-krek, kemudian kita tarik yang untuk yang naik ke gigi satunya, kita kendorkan dulu ya teman-teman. Kita kendorkan dulu sampai ya sekedor-kendornya dulu lah, yang penting tidak terlepas, karena supaya kita mau lihat loncatannya ke gigi 1 nanti smooth ya, tidak kasar. Nah kita kendorkan dulu supaya enak, karena ini posisinya di gigi yang terbawah ya. Nah ini kita akan coba menaikkan ke gigi yang atas. Oke. Oh kami lupa, jadi ini untuk settingan kabel ini diputar 360 derajat ya, cukup satu kali aja putar 360 derajat. Nanti takutnya ada atau apa namanya kekencangan atau kekendoran, nanti kita bisa sesuaikan lagi dari setelan yang itu ya teman-teman. Jadi tanpa membuka lagi setelan yang di bawah, karena yang di bawah itu kan kita akan kunci mati ya, kita kunci mati dengan baut 9 ya, baut 9 dengan mur 9. jadi ini sudah tidak bisa digoyang-goyang ya, jadi kita pastikan kencang di sini. Nah seperti ini, karena tidak akan dibuka-buka lagi itu teman-teman. Oke, seperti ini. Nah kemudian kita coba naikkan ya teman-teman. Nah kita coba naikkan sampai full, sampai ke gigi atas. Nah setelah ini sudah naik, baru kemudian yang skrup yang di bawah itu baru kita kencangkan secukupnya sampai terasa tidak bisa diputar lagi ya teman-teman. Nah seperti ini sudah mantap ya, bisa naik turun. Nah oke, tinggal kita kencangkan lagi yang skrup di bawah secukupnya sampai tidak bisa diputar. Nah ini kita sesuaikan kembali. Nah skrup yang di bawah itu ya teman-teman. Nah ini untuk memutar yang di bawah berbeda dengan yang skrup yang di atas untuk memutar gear yang di bawah. Nah yang bawah ini untuk posisikan rantainya di gigi yang paling atas. Nah seperti ini. Oke ya, mungkin sudah cukup jelas ya teman-teman. Yang baut atas untuk gear yang di bawah, yang bawah untuk gear. Nah ini yang kamu maksud ya, ini lebih ringan dia perpindahannya. Nah jadi biar bocil juga ini pasti akan mampu ya untuk memindahkan gear dari satu ke gear yang 7. Nah oke, ini yang kedua ya teman-teman, kita akan memasang spakbor ya, spakbor. Jadi biar seperti yang kami bahas tadi ya, jadi walaupun hujan gerimis-gerimis ya, kita usahakan dia berangkat ya pergi mengaji ya, seperti itu ya teman-teman. Makanya ini
ya biar tidak kotor lah tasnya ya teman-teman. Nah ini kita akan pasang. Nah ini konsepnya dia di jok ya, kita teman-teman kita pasang di jok. Nah ini cuma yang jadi masalah, ini terlalu banyak lengannya teman-teman, jadi kami potong ya teman-teman, kami potong yang di tengah itu supaya tidak terlalu goyang-goyang ya teman-teman. Nah itu kami potong. Nah, seperti ini akhirnya potongan, jadi dia lebih semakin pendek ya teman-teman. Nah cepat aja ya videonya teman-teman. Ini yang kedua. Nah untuk yang depan ini dia harus diganjal ya teman-teman, dia harus diganjal karena pelatnya di depan itu melengkung. Jadi nah kami sudah dapatkan ganjalannya, jadi pakai ganjalan karet ya, 22 cm. Nah seperti itu teman-teman, pelatnya melengkung di dalam, jadi tidak mungkin bisa dipasang kalau tidak ada ganjalan ya. Nah makanya kami carikan ganjalan karet, baut bisa juga, yang penting bisa dipakai ganjal ya. Nah seperti ini teman-teman. Nah jadi dia mengganjal di tengah. Nah seperti itu ya teman-teman. Nah mungkin jelas ya teman-teman, jadi tinggal kita kencangi, dan kemungkinan kami akan potong juga ya ujung spakbornya ini biar tidak terlalu membebani ya ceritanya, biar semakin ringan lah teman-teman. Nah, seperti itu teh, jadi kelihatannya tuh cukup goyang-goyang gitu. Nah seperti ini teman-teman, jadi kami akan cukur lah istilahnya ya, cukur, dipapas sedikit ujung spakbornya. Nah jadi agak kokoh dia teman-teman ya, seperti itu, seperti ini teman-teman. Nah tampak dari atasnya seperti ini kan teman-teman. Oke ya, cukup lah ya seperti ini teman-teman, tampak dari atasnya seperti ini. Oke, berikutnya teman-teman, nah ini kita sebut aja kampas ya, kampas rem ya, kampas rem. Nah ini mengganggu ya teman-teman, jadi kami buka dulu ya. Nah ini seperti ini. Nah ini agak-agak teliti sedikit ya teman-teman, jadi yang poinnya di ring ya teman, di ringnya sama setelan pernya ya. Jadi kalau setelan pernya ndak imbang, nanti dia makan sebelah ya teman-teman, makan sebelah remnya. Jadi harus pastikan setelan pernya dan cincin dari kampasnya itu jangan sampai hilang ya teman-teman, di urutannya ya teman-teman, jangan sampai salah. Oke, kita kendorkan dulu ya yang lama, kita buang dulu ya, kita lepaskan yang lama ini karena kita tidak akan pakai karena sudah tipis ini teman-teman, sudah tipis. Oke, kita ganti dulu ya. Nah seperti ini teman-teman ya, jadi jangan sampai terbalik-balik karena ada yang model seperti kuba ya, ringnya seperti kuba. Nah kalau itu terbalik dia tidak akan main ya, karena seiring waktu kan kampas itu nyusut ya teman-teman, jadi dia harus semakin hari dia akan berubah bentuknya ya. Jadi harus dipastikan kubanya itu menghadap ke dalam ya teman-teman. Nah sesuai di dalam, dipastikan ya, karena dia akan bermain ya seiring waktu kampasnya habis, dia harus bermain teman-teman, tidak kaku gitu ya, karena dia kalau kaku dia akan ngerem di ban ya teman-teman, malah ngerem di karetnya bukan di pelangnya ya, jadi harus ngerem di pelang. Makanya kubanya itu harus bagus ya. Nah, seperti ini. Nah pada saat pengencangan kita kencangkan dulu yang lengannya yang atas itu ya, sambil tekan lengannya, kemudian kita kencangkan yang baut kampas. Nah sama halnya juga yang di depan ini ya, kita mentutorialkan yang depan ini biar lebih jelas. Nah ini setelan yang kami maksud ya, setelan pegasnya. Pada saat sudah dipasang yang baru, tekan ke dalam, kemudian kita putar sampai sebisanya ya. Nah sampai sebisanya kita putar, kita tahan dulu paha lengannya ke depan, putar pernya itu sebisanya ya teman-teman, sebisanya sampai sebisanya, karena kalau terlalu keras juga akan tidak enak ya, dan lembek juga tidak enak. Nah seperti ini cara ngerem setelan remnya. Jadi kita tekan dulu handle remnya teman-teman, jadi kita tekan dulu beberapa ukuran. Nah, kemudian kita setel sudah yang satu arah aja, yang mana yang paling
istilahnya paling lincah. Nah itu yang kita setel ya teman-teman, tidak usah kiri kanan yang kita setel. Nah kalau yang kami lihat ini yang paling lincah yang sebelah kiri kami. Nah yang tentunya yang kita putar skru pairnya yang sebelah kiri aja teman-teman, seperti itu ya. Nah seperti ini teman-teman, sudah jadi ya. Mungkin sampai di sini dulu ya teman-teman video dari kami. Kalau ada pertanyaan atau komen-komen silahkan tinggalkan di kolom komentar ya teman-teman. Salam dari kami M Maulan 1 channel.